Mas Yusril, bulan depan kita liburan ke Paris lagi yuk. Kemarin pas ke Paris aku lupa banget foto pakai gaun mal sama tas yang dikasih kamu. Diam dulu Nami, jangan berisik, Ratna nelpon nih. Halo, istri kamu yang tua itu lagi nelpon. Angkat aja napa? Tinggal bilang lagi rapat atau dinas luar kota. Susah amat sih. Halo Ratna sayang. Iya, ini aku masih ada di rapat mendadak. Apa? Iya, ini aku langsung pulang sekarang juga. Kenapa sih, Mas? Capek banget deh, tiap hari harus desak-desakan kayak gini. Udah panas, pengap, bau apek lagi. Mana ongkos buat kerja makin mahal aja. Mau sampai kapan coba hidup kayak begini terus? Bersyukur kenapa Nami? Di zaman susah kayak gini, yang penting kita masih punya kerjaan tetap sama bisa makan. Banyak loh orang di luar sana buat makan besok aja masih bingung. Bersyukur sih bersyukur Sar. Tapi coba deh lo lihat ini. Ini teman SMA gua dulu, nilainya selalu di bawah gue. Sekarang tiap hari kerjaan liburan ke Bali, makan steak di tempat mewah, pamer tas puluhan juta. Lah gue kerja banting tulang 9 jam sehari, tapi gajinya cuma numpang lewat doang di rekening. Capek. Ya kan tiap orang punya jalan masing-masing Nami. Mending hidup sederhana tapi tenang dari hasil keringat sendiri daripada maksain gaya glamor tapi bikin pikiran gak tenang. Hidup santai tapi bokeh buat apa Sar? Hidup tuh cuma sekali. Gue punya muka cakep, punya potensi, dan pantas dapat hidup mewah kayak orang-orang kaya itu. Lihat aja nanti, gue nggak bakal ya selamanya terjebak di halte bus dan naik busway dempet-dempetan begini. Permisi dong, kalau mau melamun jangan di tengah jalan, busnya udah datang tuh. Jangan ngalangin jalan dong. Iya, sabar napa, nggak usah dorong-dorong juga kali. Baju gue jadi kusut nih. Siang Nami, kelihatannya serius banget nih ngerjain laporannya. Ini saya beliin kopi dari kafe bawah biar kamu nggak terlalu stres. Pak Yusril, ya ampun, makasih banyak ya Pak. Bapak perhatian banget ya sampai mau repot-repot beliin kopi buat karyawan biasa kayak saya. Aduh, cinta deh. Karyawan biasa? Jangan merendah gitu dong. Kamu itu punya potensi gede di sini. Nami, penampilan kamu juga bikin suasana kantor jadi lebih seger. Beda sama yang lain. Kamu itu yang paling cantik. Kalau kamu ada waktu, nanti malam makan malam bareng saya yuk. Ada peluang karir bagus yang mau saya omongin sama kamu. Beneran Pak? Mau banget Pak. Nanti malam saya kosong kok, nggak ada acara apa-apa. Ye. Bagus, nanti jam 7 malam saya tunggu di lobi utama ya. Nami, lo udah gila ya? Pak Yusril itu kan udah punya anak sama istri. Lo jangan main api deh. Iri bilang bos. Ini namanya kesempatan emas yang gak datang 2 kali. Pak Yusril itu juga bos besar, kayak Raya, dan dia sendiri yang deketin gue duluan. Masa rezeki malah ditolak? Dah lah, jangan iri dangke. Mbak Nami ya, mari ikut saya Mbak. Udah ditunggu Pak Yusril. Selamat malam Nami, kamu malam ini kelihatan cantik dan berkelas banget pakai gaun ini. Cocok banget sama suasana tempat ini. Makasih banyak ya Pak Yusril. Aku manggilnya Mas aja ya, biar makin dekat. Aku jujur banget kagum tahu pas diajak ke sini, tempatnya bagus banget. Aku biasanya cuma bisa lihat tempat kayak gini di medsos orang kaya. Mulai malam ini tempat seperti ini bakal jadi hal biasa buat kamu Nami. Dan anggap kamu adalah simpenan saya. Saya mau kamu menikmati hal-hal terbaik dalam hidup kamu. Ini hadiah kecil khusus buat kamu Nami. Tas edisi terbaru dan kalung berlian. Saya tahu cewek secantik kamu nggak pantas pakai barang biasa. Kamu kelihatan jauh lebih berkelas kalau pakai ini. Ya
Mas Yusril, ini beneran asli buat aku. Bagus banget. Mimpi apa aku rasanya bisa punya barang semewah ini. Mas baik banget deh. Cinta. Apapun bakal Mas kasih buat kamu sayang. Mau mobil, apartemen, atau liburan, asal kamu selalu bikin Mas bahagia dan tetap di samping Mas. Pasti dong Mas, aku janji bakal turutin semua kemauan Mas Yusril. Bentar ya Mas, aku mau foto dulu terus upload ke medsos biar teman-teman sekolah dan sama kantor pada tahu kalau Nami sekarang udah makin sukses dan berkelimang harta. Uhuy. Kamu ini makin cantik dan gemes deh kalau lagi pamer barang mahal gitu. Wah, bagus banget. Ya gitu deh, kemarin aku diajak makan malam di restoran rooftop sama Pak Yusril. Langsung dibeliin tas ini sama perhiasan ini. Bagus banget kan? Hati-hati loh Nami, denger-denger istrinya Pak Yusri itu galak. Paling gak lama, bentar lagi juga kamu kena masalah. Mending kamu diam deh, sirik aja lah hidup orang lain makin sukses. Mampu gak beli barang kayak gini? Gaji setahun aja kalian paling gak cukup. Nami, tolong dengerin gue sekali ini aja. Satu kantor udah pada ngomongin hubungan lo sama Pak Yusril. Ingat Nam, Bu Ratna, istrinya Pak Yusril itu bukan orang sembarangan. Dia punya saham gede di sini. Jangan lebih gengsi di medsos, lo ngancurin diri sendiri. Aduh Sari, mending lo urus aja deh hidup lo yang ngebosenin itu. Gue sekarang udah beda level sama lo. Masa gue yang cantik begini harus disandingin sama lo yang kucal gitu? Sorry ye, gue punya pelindung kuat, gak bakal melarat lagi kayak dulu. Mbak, bungkus semua baju sama sepatu heels yang gue pilih tadi ya. Nih pakai kartu hitam ini langsung gesek aja. Mak, mau ditunggu sebentar ya, saya bantu proses transaksinya. Anak muda sekarang kayaknya sok tinggi, kelihatan banget dapat modal instan dari om-om. Murahan banget. Halo guys, hari ini gue pulang belanjaan puluhan juta lagi nih, biar mereka yang iri dan sirik makin kejang-kejang liat kekayaan gue. Harta tuh dinikmatin, dipamerin, kasihan banget sama orang yang iri sama pencapaian gue. Ini Pak sama belanjaan dan kartunya ya Mbak, terima kasih banyak. Makasih. Mas Yusril, bulan depan kita liburan ke Paris lagi yuk. Kemarin pas ke Paris aku lupa banget foto pakai gaun mahal sama tas yang dikasih kamu. Diam dulu Nami, jangan berisik, Ratna nelpon nih. Halo, istri kamu yang tua itu lagi nelpon. Angkat aja napa? Tinggal bilang lagi rapat atau dinas luar kota, susah amat sih. Halo Ratna sayang. Iya, ini aku masih ada di rapat mendadak. Apa? Iya, ini aku langsung pulang sekarang juga. Kenapa sih mas, kamu mendadak pucet gitu cuma gara-gara disuruh pulang? Perasaan mas gak enak Nami, Ratna kayak udah curiga. Mas mohon besok jangan pamer-pamer dulu ya di kantor. Ya ampun, penakut banget sih sama istri sendiri. Padahal kan kamu itu bos besar. Baik rekan-rekan semuanya, pendapatan kita di kuartal ketiga ini sudah memenuhi target. Bubar semuanya, rapat ini harus bubar sekarang. Ratna, kamu ngapain datang ke sini? Ini lagi ngerapat penting. Alah, banyak alasan kamu. Ini tuh udah jadi tempat kotor kamu buat biayain cewek simpanan kamu kan? Ada apa ini? Kenapa Bu Ratna marah-marah? Bu Ratna, tolong ya jaga bicaranya. Ini lingkungan kerja profesional. Jangan bikin keributan kamu jalan rapat perusahaan. Harap tenang semuanya, kami kesini membawa bukti sah perselingkuhan dan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Pak Yusril.
Kan, firasat buruk gue beneran kejadian. Nami nggak pernah mau dengerin nasihat gue sih. Cara, bawa mereka berdua ke ruang kerja direktur sekarang. Para direksi, kalian harus ikut saya. Kita selesaikan dan bongkar semua kebusukan mereka di sana. Lihat ini semuanya, cewek murahan ini udah nguras uang perusahaan demi gaya hidup mewahnya, pamer tas dan perhiasan puluhan juta di medsos pakai uang hasil nyuri dan selingkuh. Bukan gue, ini bukan gue, Mas Yusril. Tolongin aku, jelasin ke mereka kalau kamu yang ngasih semua ini ke aku. Mas Yusril ngomong. Ratna, aku nggak salah sama sekali. Cewek murahan ini yang goda aku duluan. Nami yang jebak aku dan nguras uang perusahaan. Aku cuma korban, Ratna. Jahat lo Yusril, bohong besar. Kamu yang bujuk aku tiap hari, kamu yang jajan kemewahan dan mau ceraikan istri kamu. Bohong lo Yusril, lo lupa udah tidur bareng gue di Paris, hah? Diam kamu ya, hari ini juga kamu saya pastikan hancur, miskin dan gak punya sisa apa-apa lagi. Jangan anggap aku bodoh ya, semua bukti udah jelas. Mau ngelak apa lagi kamu? Aku bakal urus perceraian kita. Pemecatan tidak hormat untuk kalian berdua detik ini juga. Ups, lihat tuh, si paling kaya di kantor, si paling pamer tas di Instagram, sekarang keluar kantor cuman bisa bawa kardus bekas, gimana rasanya? Makanya jadi orang jangan kelihatan sombong dan ngeremehin orang lain. Sok kaya sih, padahal hasil dari simpanan suami orang. Kasian banget ya dipikir secara tidak hormat dan gak dapat pesangon. Mas Yusril kenapa gak nolongin gue sih? Mana Mi, tolong segera ditinggalkan gedung ini sekarang. Pihak atasan udah perintah melarang Mbak datang ke sini lagi. Iya, saya keluar. Apartemen gue udah disita karena nggak bayar. Sekarang gue harus balik ke kontrakan lama dan yang tersisa cuma tas Asmala ini dan perhiasan dari Mas Yusril. Mami, ini surat tagihan utang Pak Yusril. Karena seluruh aset kekayaan Pak Yusril disita sama istrinya. Semua barang mewah yang sudah diberikan ke Mbak harus kami sita sekarang. Jangan Pak, saya mohon jangan ambil barang-barang saya. Cuma itu barang berharga yang saya punya buat bertahan hidup. Saya nggak punya uang lagi Pak, saya mau jual itu buat bertahan hidup. Bukan urusan saya sendiri jadi pelakor. Mending jadi LC lebih terhormat daripada pelakor. Kenapa jadi kayak gini? Semua orang di medsos gue pada hilang, gak ada satupun yang pedulin gue. Hilang semuanya, gue miskin lagi. Nami, ini gue bawain makanan buat lo. Lo makan ya, dari pagi lo belum makan kan? Sekarang udah malam, nanti lo sakit. Sari, kenapa lo bisa ada di sini? Gue udah jahat sama lo, gue sempat hina hidup lo yang gak selevel sama gue. Kenapa lo malah datang ke sini pas semua orang jauhin gue dan benci gue? Karena gue sahabat lo, Nami. Gue emang kecewa banget sama perubahan sikap lo, tapi gue nggak tega biarin sahabat gue kelaparan sendirian di sini. Maafin gue, Sar, maafin gue. Gue udah buta harta dan jahat gara-gara kemewahan palsu itu. Gue nyesel banget. Semua barang mewah gue disita. Teman-teman pamer gue dimaksud kabur semua. Cuma lo yang tulus ada buat gue. Udah Nam, udah, buka lembaran baru yuk. Jadikan ini pelajaran berharga dalam hidup lo. Kita mulai semuanya dari awal ya, tapi lo harus jujur. Jangan pakai cara bohong lagi. Mbak Nami, beli minyak goreng 1 liter sama beras 2 kilo ya. Ini belanjaannya ya Bu, terima kasih banyak ya Bu, sehat selalu. Sama-sama Mbak Nami. Mbak Nami ini rajin dan jujur banget. Tokonya selalu bersih dan pelayanannya ramah. Saya senang deh belanja di sini.
Nih, maca buat lo, minum dulu. Pasti haus kan? Gimana hari ini? Lancar? Alhamdulillah, makasih ya. Semuanya lancar, hidup kayak gini rasanya tenang banget. Gak ada rasa takut, gak ada kepalsuan, dan gak perlu pamer barang malah di medsos cuma demi dapat pujian orang. Gue bangga banget deh sama perubahan hidup lo, Nam. Lo udah berhasil nemuin arti kedamaian sejati. Iya Sar, gue baru sadar ketulusan dari sahabat kayak lo tuh jauh lebih berharga dari segala kemewahan instan yang gue dapat dari jalan yang salah. Ya Sar, udah selalu ada buat gue. Sama-sama, Nami. Gue bakal selalu ada kok buat lo.